Siang itu Kapten Jo sedang latihan menjinakkan bom, sementara istrinya Mbak Ji sedang memeriksakan kandungannya. Dia sudah mau melahirkan. Saat mau menjemput istrinya, jalanan sangat macet, jadi Kapten Jo pun hanya bisa menelpon dia mengabarkan akan pulang terlambat. Sambil menelpon, ia melihat di billboard tampak seorang reporter sedang melaporkan proses denuklirisasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun tiba-tiba, gedung di belakangnya runtuh dan siaran pun terputus. Suasana menjadi sangat kacau. Tak lama kemudian, bencana juga terjadi di tempat Kapten Jo. Jalanan mulai pada ambles, gedung pada runtuh. Kapten Jo pun segera memacu kendaraannya. Akhirnya ia pun keluar dari kendaraannya dan berlari. Stasiun TV yang mengabarkan bahwa gempa disebabkan oleh letusan Gunung Baekdu. Amerika pun sudah datang untuk memberikan bantuan. Sementara itu, Profesor Kang, seorang ahli geologi, sudah berkemas. Dia adalah warga negara Amerika Serikat. Namun tiba-tiba, Sekretaris Presiden mendatanginya. Ia memohon agar Profesor Kang mau membantunya. Rapat pun dimulai. Di sana ada para petinggi negara Korea yang mengemukakan pendapatnya. Hingga akhirnya giliran Profesor Kang tiba. Ia mengatakan bahwa untuk menghentikan letusan, kita harus membuat ledakan baru. Ia mencontohkan dengan menusuk gelas kepada kopi presiden. Ia mengatakan bahwa untuk membuat ledakan yang besar, itu harus menggunakan bom nuklir dari Korea Utara. Sementara itu, Kapten Jo berhasil bertemu atasannya. Atasannya mengatakan bahwa istrinya boleh mengungsi ke Amerika karena ia akan melakukan tugas khusus. Sesampainya di rumah, Kapten Jo mengatakan itu kepada Mbak Ji, istrinya. Ia juga bertanya, apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Tapi Mbak Ji tetap tidak mau menjawab. Ia berkata akan mengatakannya jika Kapten Jo menepati janjinya untuk pergi bersama ke Amerika. Misi pun dimulai. Dengan dipimpin oleh Jenderal Choi, mereka diberi arahan untuk membebaskan John Peong, seorang mata-mata Korea Utara yang ditahan di China dan telah membelot. Kini ia ditahan karena dicurigai sebagai mata-mata ganda. Dia orang yang tahu di mana bom nuklir itu disimpan. Mereka harus meledakkan di sebuah tambang di dekat Gunung Baekdu. Dalam perjalanan, Kapten Jo terus melihat hasil USG anaknya, tapi dia tidak mengerti. Namun tiba-tiba, ketika Kapten Jo sedang melihat hasil USG itu, tiba-tiba salah satu pesawat tim utama terbakar karena abu vulkanik, dan mereka pun akhirnya harus terjun payung. Mengetahui itu, Jenderal Choi sangat marah. Kemudian dia menelpon Kapten Jo. Dia mengatakan kamu harus menemukan pemicunya bagaimanapun caranya, dan kamu adalah pemimpinnya sekarang. Dengan dipimpin Kapten Jo, mereka pun melanjutkan misinya. Mereka ini adalah tentara-tentara yang sudah lama tidak memegang senjata. Namun akhirnya mereka pun berhasil menemukan John Peong. Pada saat John Peong sudah ditemukan, dia pun dikeluarkan dari penjara. Dan John Peong pun meminta izin untuk mandi dan mencukur rambutnya. Meski sempat terjadi ketegangan, akhirnya ia pun diizinkan. Dan pada saat John Peong mencukur rambutnya, dia menemukan ada GPS di rambutnya. Dan dia pun sudah berhasil mencuri dompet Kapten Jo yang isinya ada peta dan hasil USG anaknya.
Peta itu pun ia hafal lalu dimakan. Mengetahui itu, salah satu anak buah Kapten Jo marah. Ia memukul John Pyeong. Lalu John Pyeong mengatakan, jika borgol ini lepas, kau akan mati. Dan di tengah perjalanan, John Pyeong pura-pura mau Ia pun berhasil mengelabui penjaganya dengan pura-pura minta rokok. Lalu ia pun kabur. 닭도 내릴 수가 없리. 안 하는 데만 회식이. Rupanya John Pyeong ini kabur untuk menemui anaknya. Namun istrinya ini tidak mau memberitahu di mana keberadaan anaknya. Ia pun marah dan melepaskan tembakan sehingga Kapten Jo dan timnya berhasil menemukan John Pyeong lagi. Ia pun kembali dibawa menuju tempat nuklir disimpan. Tetapi dalam gedung itu mereka diserang oleh tentara Kim Jong-un. Ia pun kemudian bekerja sama dengan Kapten Jo dan berhasil mengelabui tentara itu dan berhasil menemukan nuklirnya. 내가 당신을 뭘 믿고 총을 줘? 미쳤어? 자, 그럼 저기 되네. 아이, 그걸 내가 어떻게 알아? 무슨 괴뢰군 지휘관을 접견했어. 여보라. 그 의외로 합이 많은구만 걔가. 날짜하고도 모르겠다 야. 올 얘기는 서두르자. 동무들. John Pyeong pun kemudian diborgol di sebuah tiang besi dan Kapten Jo bersama anak buahnya mengambil nuklir dari roket. Namun tiba-tiba Gunung Baekdu kembali meletus. Gedung hampir saja runtuh. John Pyeong pun berhasil melarikan diri dengan mematahkan besi tersebut. Tapi Kapten Jo harus menyelesaikan misi apapun yang terjadi. Mereka pun terkejut ketika selesai ternyata John Pyeong telah hilang dan hampir saja tidak bisa keluar. Namun tiba-tiba John Pyeong datang lagi. Ia kembali lagi karena bosnya meminta untuk membawa nuklir bersama kaptennya. 이준병 새끼 어디 갔어? Sementara itu, gempa tadi menimbulkan tsunami. Mbak Ji yang sedang OTW menuju kapal yang akan berangkat ke Amerika, tiba-tiba mobilnya hampir saja tidak bisa dibuka. Dan ketika tsunami itu selesai, Mbak Ji pun sudah terombang-ambing di lautan. Setelah gempa mereda, Kapten Jo bersama seluruh pasukannya membawa nuklir itu. Namun tiba-tiba mereka diserang. Dan kembali lagi, John Pyeong bekerja sama dengan Kapten Jo untuk mengatasi serangan itu. Dan mereka berhasil. Namun sayang, mereka terpisah dari pasukannya. 실탄 사용을 허가해 주십시오. 상황이 좋지 않습니다. 출혈이 심합니다. 타격이 정확해. 움직이니까? Mengetahui itu, John Pyeong pun mengambil kesempatan dengan menculik Kapten Jo.
Sementara di sisi lain, pasukan Amerika tiba-tiba mengambil alih pusat komando Korea Selatan, dan Profesor Kang pun memutuskan untuk pulang ke Amerika. 이 재난은 그저 지켜만 계시라는 얘기입니까? 나라에 미련도 없어요, 나는. 저리 나는요, 이 나라의 미래. 자기 운명조차 결정도 못하는 이 무능한 Do you understand? Saat dalam perjalanan, Kapten Jo berusaha melepaskan diri, sehingga perkelahian pun tidak dapat dielakkan. Mobil mereka pun masuk ke jurang. Untungnya mereka selamat. 대시가 고맙다. 찾으러 올 거야. 나도 아프다 이 씨. 나 민간인이라고 민간인. 민중사 대시가 여기. Mereka pun akhirnya kembali bekerja sama. Mereka memasuki gedung kosong dan mencari apapun yang bisa mereka makan. Akhirnya mereka menemukan satu kaleng bir peletok. Saat minum dan sambil ngobrol ngalor ngidul ranggena, tiba-tiba tentara Amerika datang menyerang mereka. Untung saja Sersan Okja menyelamatkan mereka. Dengan menggunakan bus, mereka dikejar tentara Amerika. Untunglah alam menyelamatkan mereka dari kejaran tentara itu. Do not move. Yes. Sementara itu, Mbak Ji yang tadi selamat dari tsunami, kini sudah berada di kedubes Amerika dan akan segera menaiki kapal. Namun gempa bumi itu membuat semuanya menjadi kacau. Profesor Kang yang melihatnya pun menolongnya. Mulanya ia tidak mau, ia mengatakan akan menunggu suaminya. Namun Profesor Kang mengatakan bahwa suaminya tidak akan datang karena dia sedang berada di Korea Utara. Mbak Ji pun kaget dan Profesor Kang menjelaskannya. Profesor Kang pun menelpon sekretaris presiden. Ia ingin agar dibantu mengenai Kapten Jo yang saat ini masih berada di Korea Utara. Ia pun berhasil mencuri data dan menguping informasi dari tentara Amerika. Selama dalam perjalanan, Kapten Jo dan Jong Pyong masih saling menyerang. Mereka masih berebut nuklir itu. Namun John Pyong bertanya, apakah kamu yakin misi ini akan selamatkan Korea? Dan ia menjawab, ia tidak tahu. Aku tidak tahu apakah ledakan ini akan menghentikan letusan gunung. Tidak ada yang perlu diselamatkan. Hanya ada aku sendiri yang belum selamat. Ya sudah. Kau bawalah nuklir ini, selamatkan putrimu, mumpung gunung Baekdu belum meletus. Namun John Pyong tiba-tiba sadar. Ia pergi sambil berkata, baiklah, waktumu tinggal sebentar. Semenanjung Korea ada di tanganmu. 지원할게 바란다. 형, 잠깐만. 보험은 깨고 가야지. Kemudian John Pyong pergi ke Bojong Kenyot, dekat tambang nomor 7. Ia menemui putrinya di sana.
Sementara Kapten Jo ke tambang nomor 9. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Profesor Kang. Kapten Jo senang karena di sana ternyata ada istrinya. Saat itu Profesor Kang mengatakan bahwa yang harus diledakkan adalah tambang nomor 7 dan itu tempat John Pyong mencari anaknya. 기회를 좀 주세요. 기회. 7번으로 가셔야 돼요. 7번 탄광으로 바뀌었습니다. 거기까지 들어가셔야 돼요. 끝까지 들어가셔야 됩니다. John Pyong pun sudah menemukan anaknya. Namun tiba-tiba pasukan China datang. Dia menanyakan nuklirnya dan Jong Pyong ditembak di bagian perutnya. Dia pun disiksa. Namun tiba-tiba pasukan Amerika datang dan tembak-menembak pun tak bisa dihindarkan. 국경만 넘겨주라. 공기 쳤다. 이렇게 물 먹인 거 몇 번째인지 알긴 하네. 말 믿어라. 내 말 믿어라. 이리 와. Saat tembak-menembak terjadi, tiba-tiba Kapten Jo muncul. Dia menunjukkan kepada mereka nuklir yang sudah aktif. Dia mengatakan bahwa nuklir sudah aktif dan tidak bisa dimatikan. Pergilah selagi masih ada kesempatan. Dan semua orang yang ada di situ pergi berhamburan. It seems the detonator's been activated. Echo 1, the nuclear warhead is active. Can you Stop! No stop. No. 내놔! calm down? Stop! 백두산이 폭발을 하든 이게 여기서 터지든. 이거 빠진 새끼를. John Pyong akhirnya menitipkan anaknya kepada Sersan Okja. Ia akan membantu Kapten Jo menunjukkan lokasi tambang nomor 7. 시간 없어. 우리 꼬물이 잘했지. 너하고 늦지 않게 와서 할게. 진짜 아무 일 없. 큰일 났네. 여기 환자 있어요, 환자. Sesampainya di sana, mereka pun menemukan jalan menuju ke terowongan yang sangat berbahaya. Siapapun yang masuk tak mungkin dapat kembali lagi. John Pyong yang sudah terluka di perutnya segera masuk dan mengunci pintu liftnya. Dia mengatakan kepada Kapten Jo, "Pulanglah, temuilah istrimu. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai anakmu tak melihat bapaknya. Dan aku minta tolong, jagalah anakku." Kemudian lift itu membawa John Pyong ke dasar tambang. 그때 네 동생 왕. 의사는 없어, 의사. Kapten Jo pun pulang dan John Pyong meledak bersama nuklir itu. Gunung Baekdu pun berhenti erupsi.
Kini Kapten Jo hidup bahagia bersama anaknya, dan anak John Pyong diangkat sebagai anaknya juga. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Asphalt 2020. Seru banget bukan? Buat kalian yang suka dengan video ini, aku minta tolong bantuannya untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Dan jangan lupa untuk selalu tungguin video aku selanjutnya. Aku Caca pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!